Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, client 1205 data dan hasil. Nah, ini kita buka. Nah, jadi di sini ada set data ya. Ada data. Jadi data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, nanti dalam uh, data yang berformat CSV itu kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Dan di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk datanya. Nah, kemudian di sini ada dua kali pengujian PLS algorithm ya. Jadi PLS algorithm yang pertama ini kita akan mengeliminasi loading yang di bawah 0,7. Ini sudah saya tandai warna merah. Kemudian PLS algorithm yang kedua ini baru uji yang sampai dengan ke hipotesis ya, atau bootstrapping seperti itu. Jadi nanti untuk PLS algoritmnya dilakukan dua kali pengujian. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat file CSV nya terlebih dahulu. Nah, untuk cara membuat file CSV nya seperti ini. Jadi kita copy dulu dari AP1 sampai dengan NB5 ini ya. NB adalah net beli. Nah, kita copy seperti ini. Kita copy, kita buat file baru, file seperti ini ya. Di kanan paste yang ini. Nah, seperti ini. Kita hapus yang ini, kuesionernya kita hapus, karena ini tidak digunakan. Oh ya, satu lagi ya. Jadi untuk data ini, data aslinya ini itu cuma sampai 199. Nah, ini saya sudah tambahkan satu biar pas 200 sesuai dengan yang ada di proposalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi data tadi yang ini ya. Nah, data ini lalu kita save file, save as, browse. Nah, untuk file name ini kita bebas ya, tulis saja seperti ini, CSV Smart PLS seperti itu. Kemudian save as type kita klik, kita pindah formatnya ke CSV UTF 8 yang ini, lalu klik save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Seperti itu cara membuat file CSV nya. Oke, setelah file CSV nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan penyesuaian dari model yang ada di proposalnya. Jadi yang di proposalnya itu kan sebelumnya menggunakan regresi ya, regresi mediasi. Cuma pada model ini itu ketika dianalisis menggunakan regresi mediasi menggunakan SPSS, saya rasa kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya itu memang menggunakan Smart PLS. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS nya, kemudian kita klik new project. Name kita tulis di sini bebas ya, tulis saja contoh seperti itu. Create, kemudian ini import data file, kita klik. Nah, kita masukkan CSV yang tadi kita buat yang ini ya, client 1205 CSV Smart PLS. Open, lalu klik import. Nah, ini adalah analisis univariate deskriptif. Lihat, nah ini deskriptif yang ini ya. Jadi di sini menjelaskan ada min adalah rata-rata, ada median, ada nilai minimal, nilai maksimal, deviasi dan lain-lain seperti itu. Dan ini hasilnya bisa kita copy ya ke Excel, tinggal klik ini copy to Excel, lalu kita bisa pastekan di sini di Excel seperti ini, kemudian dilakukan interpretasi. Nah, seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya ini kita bisa back saja, kemudian kita create model. Nah ini yang penting ini ya, model type kita klik, kita pilih PLSM, kemudian model name. Model name kita tulis saja ini adalah model 1. Nah, model 1 ini adalah full model ya, yang belum dilakukan eliminasi. Kita klik save. Nah, setelah seperti ini kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Caranya kita klik AP1, kemudian tekan shift, kita klik AP5. Nah, di blok seperti ini ya, lalu ditarik. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Jadi kita masukkan indikatornya ini sesuai dengan pengelompokan variabelnya. Ya, setelah seperti ini lalu kita beri nama ya.
kita beri nama. Nah, ini untuk memberi nama kita tinggal double klik saja, double klik. Nah, seperti ini kita paste, apply, gitu ya, double klik, nah, paste. Nah, oke. Setelah seperti ini kita susun sesuai dengan hipotesisnya atau sesuai dengan gambar model. Nah, gambar model yang telah diterjemahkan ke dalam aplikasi Smart PLS itu gambarnya seperti ini ya. Jadi ada 4 variabel, kemudian di sini ada 2 variabel mediasi dan 1 variabel independen. 1 independen, 1 dependen, 2 mediasi. Oke, kita susun. Nah, kita bisa geser posisi indikator ini yang kuning ini ya dengan menggunakan menu indikator. Nah, di sini ada arah panah, tinggal diklik saja, nanti indikator ini akan berubah sesuai dengan posisi arah panahnya. Contohnya ini aktivitas pemasaran, kita geser. Kemudian ini aktivitas merek kita pindahkan ke atas. Dan setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabel penelitiannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat. Kita tinggal klik ini menu connect, kemudian kita hubungkan seperti ini. Jadi pengaruh dari aktivitas pemasaran terhadap ekuitas merek, aktivitas pemasaran terhadap keterlibatan, aktivitas terhadap niat beli, keterlibatan terhadap niat beli, kemudian yang terakhir adalah aktivitas terhadap niat beli. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, setelah seperti ini lalu kita save. Nah, ini adalah model yang pertama. Nah, untuk membentuk model yang kedua atau model eliminasi, kita bisa back sebentar, kita back dulu. Nah, ini kita duplikat, klik kanan, duplicate model 2, kita tulis sini eliminasi, seperti itu. Nanti kita eliminasi di model 2, create. Nah, model 1 kita double klik. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian PLS algoritma yang pertama. Di PLS algoritma yang pertama ini kita bertujuan untuk mengeliminasi konstruk ya. Nah, ini konstruk, nilai konstruk yang di bawah 0,70. Caranya seperti ini. Jadi klik calculate, kemudian PLS algoritma, lalu start calculation. Ini hasilnya. Jadi untuk PLS algoritma itu mencakup outer dan inner model. Ini ya, outer sampai dengan inner yang ini. Nah, pada yang pertama, PLS algoritma yang pertama itu kita sampai di validitas dan reliabilitas saja. Nah, setelah seperti ini kita lihat nilai dari ini. Overloadingnya terlebih dahulu ya. Overloading kita klik. Nah, kita lihat di sini ada yang merah, EM1 dan NB4 ya. Jadi EM1 dan NB4. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat juga nilai dari validitas reliabilitas dari variabel latennya. Kita lihat di sini. Nah, untuk roba kalpa ini sudah memenuhi standar ya. Jadi ini sudah di atas 0,7, komposit sudah di atas 0,7, dan APE sudah di atas 0,5. Nah, ini sudah dapat dikatakan valid dan reliable. Namun pada variabel konstruknya ini, pada variabel konstruknya ini ada 2 yang harus kita eliminasi karena ini di bawah 0,7. Oke, seperti itu. Nah, hasil ini kita bisa save ya. Nah, ini merupakan PLS algoritma yang pertama seperti ini. Kita save dulu, save, terus di sini PLS algoritma 1. Nah, ini kita save di dalam aplikasi Smart PLS.
Kemudian kalau kita pengen save di luar dari aplikasi Smart PNS seperti ini ya, seperti yang saya buat ini, caranya klik ini ya, Excel, kemudian export. Nah seperti ini, lalu kita tinggal save saja. Nah seperti ini, lalu klik save seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ya, kita lanjutkan untuk eliminasi. Jadi yang dieliminasi adalah EM1 dan NB4. Nah ini bisa ditulis dulu ya, tulis, catat EM1 dan NB4. Nah kita bisa back dulu. Nah kita eliminasinya di sini di model 2. Jadi nanti kita punya dua model. Kalau kita ulang seperti ini ya, supaya tidak lupa. Nah, kita bisa back. Nah kita lihat di sini EM1 ini ya, nilainya 0,665 dan ini NB4. Nah eliminasi satu persatu M1 dan NB4, dan delete. Lalu kita rapikan ya, rapikan seperti ini, lalu kita uji ulang. Nah ini merupakan model yang kedua. Bisa save seperti ini. Jadi ini adalah PNS algorithm yang kedua, yaitu yang sudah kita lakukan eliminasi. Nah untuk modelnya juga kita bisa save seperti itu. Oke. Nah saya jelaskan untuk hasilnya. Jadi sama seperti itu ya, kita lihat ini validitas rehabilitasi terlebih dahulu. Yang pertama kita adalah overloading. Nah overloading di sini sudah seluruhnya sudah di atas 0,70 ya, jadi dapat dikatakan valid. Kemudian untuk rehabilitasnya, jadi propaganda berat komposit ini sudah di atas 0,7 dan APE sudah di atas 0,5, maka pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pada tahap 2 ini ya, nah ini pada model 2 ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabelnya valid dan reliable. Nah selanjutnya adalah pengujian diskriminan validity. Kita menggunakan metode HTMT atau Iterate Monoid. Nah untuk HTMT kita lihatnya di sini di diskriminan validity. Nah ini adalah nilai HTMT. Jadi HTMT ini harus seluruhnya ini harus di bawah 0,9. Nah ini sudah di bawah 0,9 seluruhnya, maka di sini tidak terdapat masalah pada diskriminan validity ya. Dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah selanjutnya adalah pengujian inner model. Inner model ini yang kita lakukan adalah melihat nilai dari VIF-nya terlebih dahulu. Nah VIF yang digunakan di sini adalah ini ya, VIF kita lihat di inner model matrix. Nah ini adalah nilai VIF-nya. Jadi VIF ini adalah menguji apakah terjadi gejala multikoliniaritas atau tidak. Nah di sini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Kita lanjutkan ya ujinya. Selanjutnya adalah R. Jadi R ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. R ini kita boleh dapat nilainya dari sini. Nah ini ya, R square. Ini nilainya. Jadi ekuitas merek itu memiliki nilai R square 0,340. Artinya kita lihat di sini 0,340. Jadi ini ya aktivitas pemasaran sosial media ini mempengaruhi ekuitas merek sebesar 34,0%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, aktivitas pemasaran terhadap keterlibatan merek mempengaruhi sebesar 0,437 atau 43,7%. Nah, untuk niat beli itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu ekuitas merek, aktivitas, dan keterlibatan sebesar 64,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, sampai sini ya, ini dilihat dari nilai R itu, dari nilai R square-nya data ini sudah bagus seperti itu karena memiliki nilai ini ya, R untuk net beli atau variabel dependennya ini di atas 0,5. Nah selanjutnya kita lihat lagi pengujiannya, yaitu predictive relevance atau Q kuadrat. Ini nanti kita lakukan, kita sini F.
Nah, untuk F ini melihat besaran pengaruh variabel independen dan dependen, tapi secara parsial. Kalau yang R ini kan secara R ini adalah secara simultan, tapi kalau yang ini, yang F ini ya, F square ini atau F kuadrat ini secara parsial. Jadi nilainya jadi seperti ini ya. Contohnya aktivitas merek, aktivitas pemasaran terhadap ekuitas merek, nilai F nya adalah 0,515. Nah, 0,515 ini tergolong memiliki efek size yang besar. Nah, di atas ini sudah saya siapkan untuk kriterianya, nanti tinggal diikuti saja. Atau di keterangan ini juga sudah saya siapkan ini ya, lampirannya atau rangkumannya. Nah, F ini kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini F sekarang. Nah, ini. Nah, yang saya gunakan adalah yang list. Nah, aktivitas pemasaran terhadap keterlibatan merek nilainya sebesar 0,777. Nah, ini lebih besar dari 0,35, maka dikatakan bahwa ini merupakan memiliki nilai pendugaan yang besar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian Q kuadrat. Q kuadrat ini menggunakan metode blindfolding. Caranya klik calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini kita save. Ini adalah blindfolding. Create. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ini cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Jadi Q kuadrat ini hampir sama ya dengan R, namun untuk Q ini adalah nilai prediksi. Jadi ketika penelitian ini dilakukan ulang, maka nilai prediksinya seperti apa atau seberapa besar prediksinya, seperti itu. Nah, di sini nilainya untuk ekuitas merek memiliki nilai Q kuadrat sebesar 0,1892. Nah, itu tergolong dalam memiliki nilai prediktif yang sedang, seperti itu ya pikiran badannya. Oke, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, ini caranya kembali ini back, klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesisnya. Kita bisa save, bootstrapping. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ini uji hipotesisnya. Jadi uji hipotesis itu kita lihat di 4 koefisien. Nah, 4 koefisien ini yang perlu diperhatikan ada dua nilainya, yaitu original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan besaran pengaruh menunjukkan arah pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kalau ini negatif, di sini ada tanda minusnya, namun di sini seluruh pengaruhnya itu adalah positif ya. Nah, untuk p-value juga seluruhnya lebih kecil dari 0,5, maka seluruh hipotesisnya hipotesis langsung itu diterima ya. Nah, jadi seperti ini cara membacanya. Aktivitas pemasaran terhadap ekuitas merek memiliki pengaruh positif signifikan. Aktivitas pemasaran terhadap keterlibatan merek memiliki pengaruh positif signifikan, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk yang pengaruh mediasi itu ini ya, variabel mediasinya. Nah, untuk untuk pengaruh mediasi kita lihat di sini spesifik indirect effect. Nah, di sini berarti bahwa aktivitas pemasaran yang dimediasi oleh keterlibatan merek terhadap niat beli memiliki pengaruh positif signifikan. Aktivitas pemasaran yang dimediasi oleh ekuitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat beli. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Juga sudah saya presentasikan. Nah, di sini juga sudah ada lampirannya, nanti tinggal di copy saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.